berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa fase pergolakan atas ketidakpuasan terhadap pemerintahan dan sistem yang dianutnya. Hal ini sebagai akibat dan rendahnya tingkat kesejahteraan di berbagai sektor dan lembaga. Berdasarkan kurun waktu terjadinya konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu pemberontakan Permesta dan PRI, serta persoalan negara federal dan BFO. Pemberontakan PRI dan Permesta atau disebut Perjuangan Rakyat Semesta, penyebab terjadi pemberontakan ini adalah karena tuntutan otonomi daerah yang tidak dipenuhi pemerintah pusat yang makin terpengaruh oleh komunisme, adanya dukungan tokoh militer dan sipil serta campur tangan orang asing. 22 Desember 1956 di Sumatera Utara dibentuk Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Januari 1957 di Sumatera Selatan dibentuk Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian. 17 Februari 1957 di Manado dibentuk Dewan Manguni yang dipimpin oleh Mayor Somba. 2 Maret 1957 di Makassar, Letnan Kolonel Ventel Samuel memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta untuk wilayah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. 14 September 1957 dilaksanakan Musyawarah Nasional untuk meredakan pergolakan nasional. 30 November 1957 terjadi peristiwa Cikini. 10 Februari 1958 di Padang dalam rapat raksasa, Ahmad Hussein menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat. 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan PRRI dengan Syafruddin Prawinegara sebagai Perdana Menterinya. 17 Februari 1958, Somba mendukung PRRI dan menyatakan putus hubungan dengan pemerintah pusat. 29 Mei 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan PRRI dan Permesta. 22 Juni 1961, Presiden Soekarno memberikan amnesti dan abolisi kepada para pemberontak. Indonesia sendiri setelah kemerdekaan dan timbullah persaingan antara golongan federalis yang ingin bentuk secara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Linggarjati disetujui dan ditandatangani dan diperparah dengan penandatanganan perundingan yang lainnya seperti Romroyan. Keinginan golongan unitaris untuk membubarkan RIS dan membentuk negara kesatuan menyebabkan lahirnya pemberontakan APRA, ANDI, AZID, dan RMS. Akhirnya, golongan unitaris yang menang dalam persaingan ini dengan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Pergolakan dan sistem pemerintahan. Sistem pemerintah adalah sistem pemerintahan suatu negara dalam melakukan pemerintahan. Saat ini Indonesia mengatur sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Namun dalam perjalanan sejarah Indonesia juga pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat peraturan dan dapat menjadikan pemerintahan. Berbeda dengan sistem presidensial, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintah dalam sosial. Presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. RI menjadi bagian RIS, termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta.